Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Setelah harga telur, kini harga minyak goreng ikut merangkak naik. Tim gabungan TNI Polri dan petugas Rumah Tahanan Negara menggelar razia di rutan kelas 2B Negara Jembrana. Lima belas seniman lukis memadukan kreativitas dan filosofi budaya dalam lomba body painting di Nusa Dua. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata akhir pekan lalu melantik 8 pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan 2 kepala bagian. 8 pimpinan OPD dilantik melalui penilaian khusus, kemampuannya bekerja, berinovasi dan memimpin bawahannya. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Karangasem. Bupati Gusti Putu Parwata meminta pejabat baru bekerja profesional dan bukan semata seremonial. Ia meminta mereka mengelola pemerintahan dan melayani masyarakat dengan baik, humanis, produktif, dan penuh semangat. 8 pimpinan OPD hasil lelang yang dilantik, yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Karangasem, I Nyoman Sudiatmika, Kadisdikpora I Gusti Bagus Budiatnyana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, I Ketut Indra Sutawan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Nimade Laba Dwi Karini, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, I Komang Suamata, Kepala Satpol PP Ida Bagus Eka Anantawijaya, Kepala Bapeda I Gusti Bagus Widiantara, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Cokorda Alit Surya Prabawa. Apa yang menjadi visi misi daripada Karangasem yang agung menjadi ada kemajuan. Karena tahun ini ada banyak isu daripada di TikTok maupun di IG tentang Karangasem, itu yang harus kita tekankan. Sudah barang tentu harus tertib dengan aturan, dengan administrasi. Jangan ada yang main-main tentang itu. Karena ini pilihan. Kita tidak sembarangan memilih eselon 2, harus betul-betul punya inovasi, orangnya mampu bekerja dan mampu mengayomi bawahan. Selain itu, Bupati juga melantik 2 kepala bagian, yakni Kepala Bagian di lingkungan sekota, yakni Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Gusti Putu Swarta, dan Kepala Bagian Hukum, I Gusti Bagus Hariwangsa. Formasi baru ini diharapkan dapat bekerja lebih maksimal. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Memasuki musim hujan, pelaku usaha penyosuan beras di Badung memaksimalkan stok gabah hasil panen untuk menghadapi bulan November hingga Januari mendatang. Saat ini, penyerapan gabah baru sekitar 20 hingga 30 ton per hari. Pemasok gabah datang dari daerah Sempidi, Darmesaba, dan Tanggep, Badung. Cuaca yang saat ini relatif bersahabat membuat kualitas gabah kali ini dinilai sangat baik. Musim panen sekarang harus punya stok untuk bulan 11, 12, dan bulan Januari. Sekitar 20-30 ton, Pak. Itu di daerah Kabupaten Badung atau ada di luar Badung, Pak? Badung aja. Sempidi, Darmosabo, Tanggep. Ya. Ada kendala, Pak, sejauh ini, Pak, untuk penyerapan gabah, Pak? Enggak. Tidak ada ya? Bagus gabahnya, orang cuaca bagus kemarin. Saat ini harga gabah kering panen berada di kisaran Rp7.100 hingga Rp7.200 per kilogram. Dari proses penyosohan, setiap hari menghasilkan 2 hingga 3 ton beras siap edar. Jumlah ini menjadi tumpuan petani untuk menjaga ketersediaan beras di wilayah Badung jelang akhir tahun. Dengan stok gabah yang mencukupi sejak dini, para pelaku usaha bisa menjaga kestabilan pasokan dan harga beras di pasaran. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terus mengupayakan penyaluran bantuan sosial dan tepat sasaran. Data penerima bantuan kini tersaji melalui aplikasi Pusat Kesejahteraan Sosial Gesit Cepat Tanggap atau Puskesos GCT yang bisa diakses langsung masyarakat dengan ponsel pintar. Website Puskesos GCT ini diluncurkan sejak tahun 2022 lalu dan aplikasi ini digunakan untuk mempercepat kesejahteraan sosial yang berbasis satu data. Masyarakat bisa langsung mengecek bantuan sosial melalui http://puskesosgct.bulelengkap.go.id. Tampilan halaman pertama web memperlihatkan data penerima bantuan sosial, mulai dari penerima Kartu Indonesia Sehat, Jaminan Kesehatan Nasional, penerima bantuan sembako dan jumlah keluarga yang masuk dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Menurut Kepala Dinas Sosial Buleleng, Iputu Karyaman Putra, aplikasi ini juga akan mempermudah pemerintah desa dalam mengusulkan penerima bantuan yang disetujui dalam musyawarah desa. Aplikasi Puskesos GCT adalah pusat kesejahteraan sosial yang gesit, cepat, dan tanggap. Jadi bisa masyarakat juga melalui operator desa bisa mengecek ya warga masyarakat yang ada di DTSN, terus juga penerima bantuan, termasuk juga JKN KIS-nya, PBI, APBD. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, bantuan sosial program Keluarga Harapan di Buleleng untuk tahap pertama tahun 2025 sekitar 99% dengan total dana hampir 19 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.